Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali ya. Sebelum mulai belajar, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan ya untuk bertemu dalam walaupun secara daring. Ya, di sini kita akan melanjutkan materi kita tentang gelombang. Tapi sebelumnya ini Bapak akan review dulu ya. Nah, gelombang itu adalah kemarin apa itu? Ya, energi yang dirambatkan ya. Jadi ada sumbernya, ya, sumber gelombang, kemudian ada rambatan energinya. Jadi kalau misalnya ada gelombang laut, misalnya air laut, jadi air laut yang di tengah itu bukan dia yang ke pantai gitu, ya. Ingat ya. Jadi energinya aja. Jadi sedangkan airnya atau materinya tetap berada pada posisinya semula. Hanya energinya yang dirambatkan. Ingat ya. Jadi gelombang itu adalah energi perambatannya. Seperti kalau kita contohkan di gelombang tali, ya. Misalnya kalian getarkan tali, itu talinya ya tetap posisinya. Hanya gelombangnya aja atau energinya aja yang akan merambat. Nah, sebelumnya Bapak udah juga jelaskan tentang persamaan gelombang, ya, persamaan simpangan, ya, kemudian laju perambatan gelombangnya, dan juga fase ya, dan sudut fasenya. Ya. Nah, sebenarnya kali ini kita akan sedikit mereview ya. Jadi itu tadi hanya pembahasan review. Jadi yang tadi Bapak katakannya itu yang Bapak ingat. Jadi ketika Bapak bicara seperti itu, kan ingat kembali, ya. Kemudian misalnya rumus dari simpangan. Nah, itu Y sama dengan A sin omega T kurang KX, misalnya K itu apa, omeganya itu apa. Jadi langsung kepikiran ke sana gitu ketika Bapak ingatkan sebelumnya seperti tadi. Ya, baiklah. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan bahas lanjutannya, yaitu gelombang stasioner atau gelombang berdiri. Yang sebelumnya kan gelombang berjalan ya, kita bahasnya tentang gelombang berjalan. Nah, kali ini kita akan bahas tentang gelombang berdiri. Nah, untuk memudahkan mengingat ya, atau aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, gelombang berdiri itu mungkin hampir semua dari kalian pernah lihat atau pernah menggunakan gitar ya, Pak ya. Ya, seperti gitar, itu kalau dipetik ya, nah itu gelombang yang terjadi di situ adalah gelombang yang di senarnya itu gelombang stasioner. Kemudian misalnya suling, ya, suling juga. Tapi kalau suling itu agak sulit melihat bentuk gelombangnya. Tapi kalau senar tadi mungkin bisa kelihatan. Oke, Bapak akan share screen dulu ya tentang materi kita ini. Oke. Jadi gelombang stasioner. Ya. Jadi indikator yang diharapkan kalian dapatkan untuk pertemuan kali ini, pertama itu menjelaskan tentang gelombang stasioner. Kemudian memahami gelombang stasioner, ujung bebas dan ujung terikat. Jadi ada ujung pantul terikat dan ujung bebas. Nah, diharapkan nanti kalian sudah bisa memahaminya dan mengetahui perbedaannya. Kemudian memahami tentang titik simpul dan titik perut pada gelombang stasioner. Ya, ini untuk pertemuan kali ini. Oke. Ini yang lalu ya. Kita sudah bahas peta konsepnya. Nah, materinya kemarin pengertian gelombang, persamaan gelombang. Nah, yang hari ini adalah untuk gelombang stasioner ya. Oke, jadi yang pertama kita lihat untuk ujung terikat. Ya, sesuai dengan judulnya, ujungnya terikat. Artinya kalau yang sebelumnya atau gelombang berjalan itu kan dia tidak ada ujungnya gitu. Jadi artinya dia berjalan terus. Ya. Nah, sekarang kalau di sini ada ujungnya atau pantulnya, ya. Jadi dia akan memantulkan. Nah, ujung pantulnya yang terikat yang pertama. Nah, bentuk gambarnya seperti ini. Kalau diperhatikan, ini adalah sumber dari gelombangnya yang kita getarkan. Seperti ini. Nah, ini gelombang berjalan masih kan? Yang pertamanya gelombang berjalan ini. Kemudian di sini ada yang terikat. Di sini ujungnya terikat. Nah, ketika diikat seperti ini, dia
akan memantulkan gelombangnya tadi. Nah, jadi kita lihat sini yang putus-putus ini seperti ini. Nah, dia akan membentuk gelombang pantulnya. Jadi seperti ini. Nah, sebenarnya kalau yang sebelumnya, kalau untuk X-nya itu jaraknya itu kan dari sumber gelombang ke titik yang dimaksud ya. Tapi untuk kali ini dia X-nya di sini adalah dari ujung pantulnya, ya dari ujung terikatnya ini. Ya, dari titik pantul ke titik yang dimaksud, misalnya dari P ke B, titik B ini, X-nya ya. Nah, L ini adalah panjang dari talinya, atau jarak antara sumber gelombang pada ujung terikatnya. Seperti itu. Oke, sebentar. Ini kita kecilkan aja gambar. Nah, untuk Y1-nya, nah ini seperti gelombang berjalan biasa ya. Yang kemarin itu Y sama dengan A sin omega T, harusnya dikurang AX ya. Jadi di sini kita rubah. Jadi X-nya kemarin kan itu dari O ke titik B harusnya kan. Tapi karena di sini X-nya itu sekarang diubah jadi dari titik pantul ke titik B-nya. Ya. Sehingga di sini dibuatnya L kurang X per V. V ini laju rambatannya. Ya. Laju perambatan atau hubungan nanti ke lambda di sini. Jadi L kurang X ya. Nah, kalau yang kebalikannya di sini min A sin omega T. Nanti dipadukan antara gelombang Y1 dengan Y2 ya. Setelah dipadukan atau prinsip superposisi namanya. Nah, ini kita jumlahkan. Jadi dia akan menghasilkan YB ya, gelombang superposisinya, Y1 tambah Y2. Nah, ini kalau kita tambahkan, nah seperti ini ya. Nah, setelah kita tambahkan, diperoleh, nah, jadi YB-nya, ya ini diingat aja rumusnya ya, kalau perhatikan, YB sama dengan, ini secara matematis nanti penjumlahannya. Nanti di matematika belajar trigonometri, ada persamaan trigonometri, ya, jadi penjumlahan trigonometri ya. 2A sin omega X per P cos omega kali T dikurang L per P. Ya. Atau bisa juga digunakan ini ketika kita udah konversikan P-nya nanti. Ya, P-nya kan lambda per periode ya. Jadi B-nya ini 2A ya, cos 2P T kecil per ini periode ya, per periode dikurang L per lambda kali sin 2px per lambda. Nah, nanti di sini kadang-kadang ada buku yang mungkin agak berbeda untuk penulisannya. Kadang-kadang dibuatnya sin 2px per lambda ini di depan. Kemudian cos 2p T periode dikurang L per lambdanya itu di belakang. Itu hanya kan kalian kan nggak ada masalah ya. Itu bagaimana aja cara mengingatnya. Tapi di sini kalau Bapak rasa lebih mudah kita buatnya gini sebentar ya. Nah, jadi bisa aja untuk yang gelombang ini saya buatnya misalnya Y di titik B-nya tadi ya. Ini sama dengan 2A ya, sin ya, di sini KX ya. Ini cos omega T kurang ini tadi ya. Dan seterusnya lah bla bla blanya gitu tadi di sini. Nah, ini juga boleh jadi ini di depannya. Nah, nanti di sini yang depan ini disebut dengan amplitudo superposisi nanti. Kadang-kadang soal itu tanyanya bukan persamaan ini ya, YB, tapi ditanya amplitudo superposisinya. Maka ini sama dengan 2A sin KX. Ingat ya? K-nya ya tadi 2pi per lambda. Seperti itu. Oke, Bapak harap ini bisa diingat ya. Untuk yang ini tambahan yang Bapak tuliskan di atas ini warna merah. Sekarang bisa digunakan juga. Oke. Nah, lalu kita lanjut lagi. Nah, sekarang sebentar. Titik dengan amplitudo getaran maksimum disebut titik perut. Nah, ini dia perutnya. Jadi kalau kita perhatikan, di sini adalah titik perutnya, perut.
Ini yang perutnya warna merah ini. Kemudian ini disebut dengan titik simpul. Titik simpulnya. Nah, satu panjang gelombang, nah seperti kemarin kan itu satu gunung, satu lembah ya. Nah, satu panjang gelombang itu dia dari titik ini saya buat yang warna merah ini ya. Perhatikan. Nah, ini satu panjang gelombang dia. Nah, di sini. Dia disebut dengan lambda. Bisa dipahami ya. Ini untuk ujung terikat, masih kita cerita ujung terikat dulu. Nah, jadi kalau untuk titik perutnya, ya, kemudian ada titik simpul. Nah, jika untuk mencari titik perutnya kita perhatikan nih jarak dari, tapi ingat ya tadi acuannya sekarang dari titik pantulnya atau titik ujung terikat ini ya. Nah, kalau kita perhatikan dari titik perut ini ke pantul ini berapa gelombang ini di sini? Coba perhatikan. Jadi kan ini satu gelombang nih. Nah, ini berapanya? Ini setengahnya di sini kan? Setengah dibagi setengah lagi, jadi ini berapa? Seperempat dari lambdanya. Jadi perut pertama itu seperempat lambda. Gitu. Nah, kalau perut keduanya, yang ini perut keduanya di sini. Nah, ini berapa lambda? Kita lihat di sini. Ini kan setengah ya, ini seperempat. Setengah tambah seperempat berarti 3/4 lambda. Ini untuk perut keduanya. Ya. Jadi kita lihat polanya, ini seperempat lambda, 3/4 lambda. Kalau di sini pas ini tambah setengah berarti 5/4 lambda gitu. Ya. Kayaknya ada bisa kita buat letak perutnya atau XP-nya, ya, letak perut. Itu kan kalau ganjil ya, ganjil kita buat 2N, ya, 2N dikurang 1. Oke. Karena kalau kita masukkan simpul 1 misalnya, berarti N-nya 1. 2 kali 1 kan 1 kurang 1 jadi 1/4 kali lambda. Nah, tapi N-nya di sini itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau untuk letak simpul pertama, N-nya kasih 1 gitu. Ya. Kalau letak simpul kedua, N-nya kita buat 2, jadi 2 kali 2 ini kan 4, kurang 1 kan 3 ya, pas ya 3/4 di sini. Kalau untuk yang ketiga juga sama, N-nya ganti 3, jadi 2 kali 3, 6, kurang 1 itu 5, jadi 5/4 lambda. Oke, saya rasa langsung aja kita bahas untuk letak simpulnya sekalian. Tadi kan letak perut ya. Sekarang kalau letak simpul, kita lihat di sini. Ini kan berarti simpul pertama, dia terletak di titik terikatnya kan, berarti posisinya 0 gitu. Nah, kalau untuk simpul kedua, terletak berapa nih dari sini ke sini? Ini adalah setengah lambda kan gitu. Kemudian ini untuk yang ketiga jadi 1 lambda. Nah, jadi kelipatan dari 0, habis itu setengah, 1, 1,5, ya kan, 2, 2,5, dan seterusnya. Nah, jadi kalau untuk ini tadi letak, kita bahas untuk letak simpul sekarang yang bawahnya. Nah, kalau untuk letak simpul, atau kita buat XS ya, simpul. Tapi ini masih ujung terikat ya ceritanya, bukan nanti ujung bebas akan berbeda lagi nih. Jadi kalau untuk letak simpulnya, ini kita lihat. Jadi kan tinggal per 2 tapi ya di sini. Kita lihat pertama dia 0, itu setengah, itu 1, 1,5 dan seterusnya. Jadi kita bisa buat di sini N kurang 1/2 kali lambda. Ya, N itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jadi jika dikatakan, misalkan di sini, kita ambil N-nya 1 untuk simpul pertama. Berarti 1 kurang 1 itu 0 ya, 0/2 ya 0 juga. Pas ya di sini 0 deh. Nah, kemudian kalau untuk simpul kedua, berarti N-nya 2. 2 kurang 1, 1/2. Pas dia. Kalau 3 jadi lambda. Bapak harap ini udah bisa dimengerti ya, konsepnya seperti ini. Nah, ini untuk letak simpul. Ya. Saya rasa ini nanti di buku akan ada sedikit-sedikit berbeda mungkin ya. Cuman Bapak harap walaupun beda maksudnya harus sudah tahu.
Oke, kita coba akan lihat contoh soal ini, waktunya sangat terbatas ternyata. Jadi nanti kalau untuk tadi kan ujung terikat, ujung bebasnya juga nanti harus kalian coba cari sumbernya ya. Nanti dibahas dulu yang ujung bebas. Nah, sekarang ini Bapak akan share screen dulu untuk pembahasan soal. Nah, ini Bapak akan sekalian review ya. Oh, ini review materi sebelumnya ini sebenarnya. Mana menghilangkan ini biar kecil dia. Oke, di sini bentar dulu ya, ini saya. Oh ya, ini kita review ya materi yang sebelumnya, sedikit kita review. Coba di sini ada sebuah gelombang memiliki persamaan simpangan, seperti persamaan simpangannya ya. Y sama dengan 0,12 sin pi t dikurang 0,2x ya, dengan x dan y dalam meter, t dalam sekon. Nah, amplitudenya berapa ini? Masih ingat nih amplitudenya? 0,12 sir. 0,12 ya, satu ini meter ya, jangan lupa. Kemudian kalau frekuensi ini kita coba cari dulu ya, ini kan 0,1 setengah sir. Oke, bagus ya. Kalau ini udah paham berarti ya? Kita skip aja tentang reviewnya ya mungkin ya. Oke, sebentar lah, kita mungkin satu soal ini kita bahas ya. Frekuensi misalkan, frekuensi itu kita ambil dari sini. Ya, ini dari omega. Omega sama dengan 2πf ya. Nah, 2πf-nya itu sama dengan pi. Nah, ini pi-nya bisa coret, di f-nya adalah setengah ya. Jadi setengah hertz seperti itu. Oke, ini kita udahin dulu. Kita bahas yang stasioner ya sebentar ya. Ambil dulu soalnya. Sorry. Tadi. Oke, ini kita snap aja. Kita ambil nomor 4-nya. Saya rasa satu soal cukuplah untuk gelombang stasioner. Oke, sebentar ini. Saya buat yang baru saja. Ya, nampak di sini soalnya? Nampak ya, nomor 4 ya. Oke, coba kita lihat di soal ini. Sebuah gelombang stasioner memiliki persamaan simpangan Y sama dengan 0,8 cos pi per 3x sin pi per 2t. Dengan x dan y dalam meter, tentukanlah besar periode dan frekuensi gelombang. Ini gelombang ya maksudnya. Nah, jadi untuk bagian A, kalau dikatakan besar periode, kita gunakan omega kan. Nah, di sini rumusan ini itu harus kita bisa rubah ya. Kan tadi Y sama dengan, ini kan 2A ya, kali cos Kx, ini sin omega T. Nah, seperti ini. Nah, jadi omeganya di depan si T ini, ya, pi per 2. Jadi kalau kita cari omega, ini sama dengan pi per 2 dari soalnya ya. Sehingga untuk mencari periodenya, ini bisa buat 2 pi per periode, itu untuk omega, sama dengan pi per 2. Ini bisa coret, sehingga diperoleh periodenya adalah 4 sekon. Kalau frekuensinya kan seper periode, berarti seper 4 Hz atau 0,25 ya. Itu bagian A-nya. Nah, lalu kita lihat besar cepat lambat gelombang. Nah, kita perlu apa di sini? Perlu lambda lagi ya. Kita ambil dari K. K itu adalah koefisiensi X ya. Jadi lihat di sini yang koefisien atau di depan si X-nya pi per 3 ini kan. Berarti K sama dengan itu pi per 3 kita buatnya.
Nah, K-nya itu 2pi per lambda ya, masih ingat ya pertemuan sebelumnya. Ini pi per 3, pi-nya bisa kita coret 1, sehingga lambdanya sama dengan 6. Ini kan meter satuannya ya. Sehingga kalau untuk mencari kecepatan rambat tuh, lambda dibagi periode. Lambdanya 6 meter per periodenya 4, jadi jawabannya adalah 1,5 meter per sekon. Oke, itu bagian B-nya. Nah, lalu kalau untuk ditanya amplitudo superposisi, nah ini pada jarak 10 meter, ini X-nya ya, 10 meter dari titik simpul. Nah, amplitudo superposisinya yang depannya ini, gitu. Oke, nah jadi kita bisa buat untuk bagian C-nya ini, amplitudo superposisinya, atau kita singkatnya AS saja. Nah, itu adalah 0,8 tadi, ya, dikali cos pi per 3X. Oh, sebentar ya. Jadi di sini kalau ada cos X-nya ini dimulai dari cos, ini ujung bebas. Karena kalau ujung, ini ujung bebas namanya. Ini persamaan untuk ujung bebas. Nggak bisa di sini ya. Nah, kalau yang ujung terikat, itu nanti untuk ujung terikat. Nah, bedanya cuma di sini. Ini kan dia dimulai dari cos ya. Ini sekarang dimulai dari di sini sin gitu. Jadi Y-nya 2A sin KX ya, baru cos omega T. Ini ujung terikat, yang ini ujung bebas tadi. Bisa dipahami ya? Jadi dari persamaannya kalau kita lihat si X itu nempelnya kemana? Ini ke cos, berarti ujung bebas. Kalau dia nanti X-nya itu terikat ke sin, berarti ujung terikat. Karena dimulai dari simpul ya, X-nya 0. Oke, ini lanjut lagi. 0,8 ini cos pi per 3. Nah, tadi berapa meter? 10 ya. Ini kita buat 10 kali 10 meter. Nah, 0,8. Nah, ini harus hafal trigonometri nih. 10 per 3 itu bisa kita buat jadi berapa nih 10-nya? 10 bagi 3 itu sekitar 3 sepertiga ya. Ya kan? Pi kan? Nah, masih ingat ya, kalau 0 derajat, jadi jika 0 derajat itu sama dengan 360 derajat ya. Atau kalau 0 itu sama juga dengan 2 pi radian, sama juga dengan 4 pi radian, sama juga dengan ya 6 pi radian, dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi di sini kan 3, ganjil ya. Ini kita ubah dulu sedikit. Ini jadi cos, saya bisa buatnya ini kan 2 ya. Ini kan berarti 2 pi ditambah 1 sepertiga pi, gitu kan? Kan sama juga dengan itu ya. Nah, yang 2 pi-nya ini jadi 0. Ya kan? Sehingga 0,8 cos, nah tinggal 0 aja nih. Ini berapa? 3 kali 1, 3, jadi 4 per 3 pi. Nah, baru dibuat pi-nya tuh 180 derajat ya. 4 kali 180 bagi 3. Nah, 3 sama 18 ini jadi 6. Jadi 0,8 kali cos berapa itu? 240 derajat. Nah, cos 240 kuadran ke berapa? Ini saya buat di atas lah, nggak mau di bawah sini ya. Jadi tadi amplitudo superposisinya 0,8. Nah, ini 240 kan itu kuadran ke 3 ya. Berarti dia bernilai negatif nanti. Ya, berarti cos itu bernilai negatif di kuadran ketiga ya. Nah, ini negatif cos dari 240 dikurang 180 itu sekitar 60 ya. 60, sehingga jawabannya adalah minus, ini setengah ya, cos 60 setengah. Jadi 0,4. Jadi minus menyatakan dia di ke arah bawah, di bawah jadi kalau gelombang itu di sebelah bawah dia. Ini minus 0,4 meter. Oke, saya harap ini udah bisa mengerti ya sampai yang C-nya. Nah, kalau diminta jarak antar perut kedua dan simpul kelima. Nah, perut kedua sama simpul kelima. Nah, di sini kalau tadi kan Bapak udah jelaskan tentang yang ujung terikat ya. Di sini ujung bebas. Jadi gini, letak perut untuk ujung terikat itu jadi letak simpul untuk ujung, jadi terbaliknya ujung bebas. Ya. Di rumus yang tadi sebelumnya, kalau untuk letak simpul ujung terikat, jadi dibalik dia. Ya, letak perut jadi letak simpul jadi letak
perutnya. Oke, untuk yang ini saya buat dulu. Sebentar ya, ini saya hapus aja dulu ya. Ini kan udah paham tadi, ini saya hapus ya. Kalau mau catat silakan catat dulu. Ini saya hapus dulu ya. Ini hapusnya lama ya. Saya pakai crop aja. Terus digunting. Oke. Nah, jadi kalau jarak perutnya, jadi gini, untuk ujung bebas ya. Jadi untuk letak perut, XP-nya, gelombang ini mana saya buat ya. Ini seperti ini dia. Susah gambarkan gelombangnya. Nah, kalau perut dia dari titik 0. Ya. Jadi letak perutnya N kurang 1 per 2 lambda. Gitu ya. Nah, dimintakan perut kedua, berarti XP untuk perut kedua, berarti kan ini 2 kurang 1. Jadi setengah dari lambda. Gitu ya. Nah, berarti, tapi lambda tadi belum tahu berapa. Tapi biar aja dulu. Nanti letak untuk simpul kelima, nah simpul ini, rumusnya terbalik ya. Jadi simpul itu dimulai dari seperempat. Berarti ini kita buat 2N kurang 1 per 4 kali lambda. Nah, kan kelima katanya. 2 kali 5, 10. Berarti 9 per 4 lambda. Ini X-nya. Nah, diminta jarak ya, berarti kita cari selisihnya. Jadi delta X-nya itu adalah 9 per 4 lambda dikurang setengah lambda. Nah, ini jadi 9 per 4 lambda dikurang berapa nih? 2 per 4 lambda, dapatnya adalah 7 per 4 dari lambda. Nah, lambda tadi udah dapat ya sebenarnya. Berapa tadi? Ada yang hafal tadi lambdanya? Dari sini ya. Jadi K-nya kan itu sama dengan Pi per 3 ya. Ini 2pi per lambda. Ini 2pi per lambda sama dengan pi per 3. 6, Sir. Oke. Berarti 6 meter tadi ya. Berarti 7 per 4 dikali 6. Ini coret. Bagi 2, ini 3, ini 2. Berarti 21 per 2 ya. Atau 10,5 meter jaraknya. Ya, seperti ini. Jadi nanti coba dilihat di psikologi ataupun di internet juga banyak ya tentang letak simpul ataupun letak perut. Nah, jadi dia tinggal dibalik aja dari yang kita bahas tadi sebelumnya untuk ujung terikat. Nah, ujung bebas ini tinggal dibalik ya. Yang awalnya ujung simpul untuk diterikat, nah di bebas dia jadi untuk perutnya gitu. Ya, dan sebaliknya. Oke, ada pertanyaan dari soal ini kira-kira? Untuk nomor ini. Ini jelas tulisan saya kan di sini, nampak? Nampak, Sir. Oh, ya. Oke, bagus ya. Bapak harap ini nanti bisa dipahami ya, diulang-ulang lagi. Nah, ingat ya, ini kita tahu dari mana nih ujung bebas, dari ini ya, cos di sini dia, ciri-cirinya. Kalau ujung terikat dia di sini dia, dimulai dari sin. KX-nya itu ya, berimpit dengan sin. 2A, sin KX, seperti itu. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanya, saya rasa pertemuan ini sekian dulu. Untuk besok, mungkin kita akan review. Ini kan belum, katakanlah belum maksimal lah ya, karena kalau baru satu. Nanti kita akan review pertemuan di esok hari, mereview materi tentang, dimulai dari gelombang ya, dari gelombang berjalan, ya, kemudian gelombang stasioner ini, ya, mungkin kita akan bahas soalnya. Jadi Bapak harap ini semuanya yang ikut ya, itu alhamdulillah udah baik ya Bapak ucapkan terima kasih yang ikut. Ingatkan ke teman-teman yang lain untuk ikut juga, karena ini salah satu upaya kita untuk belajar, salah satunya di sini yang paling maksimal. Karena kalau hanya dikasih bahan kalian belajar sendiri, ya kalau mengerti ya bagus, cuman kan ya, alangkah baiknya untuk ikut di live-nya seperti ini. Dan yang ikut ini juga Bapak ingatkan, coba sebelum ikut pelajaran ini, misalnya kan tahu materinya akan bahas apa, itu dipersiapkan dulu, ya. Jadi mungkin kalian baca dulu ya materinya. Kan udah ada buku kan, udah disampaikan buku, ada juga internet, bisa cari bahan di sana. Coba dipelajari sebelumnya, sehingga nanti ketika ada pembahasan gini, mungkin ada pertanyaan dari kalian, silakan ditanyakan. Nah, itu lebih baik lagi, ya. Jadi kita buat teknisnya seperti ini. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan,
Mungkin kan bisa langsung ke Bapak ya, mungkin tanyakan mungkin dalam bentuk foto ataupun apa ya di WA, atau di psikologi juga bisa. Jadi psikologi kalian buat di ruang diskusi itu langsung aja upload soalnya. Oke? Bapak rasa untuk pertemuan ini sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.